Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Hasan, NIK 2210105787. Mau membahas mengenai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen tentang analisa atau perbaikan daripada model bisnis Transmart yang dibilang sekarang ini gagal ya. Hampir semua Transmart tutup, kalau dulu dibilang tuh Carrefour. Jadi berdasarkan data analis refund dan return dalam penjualan yang tidak stabil dari tahun ke tahun tentang Transmart dan Carrefour. Jadi 2016 sampai ke tahun 2017 itu sering terjadi peningkatan jumlah return atau refund yang signifikan. Hal ini terlihat jelas bahwa perusahaan pada tahun itu memang memanggul atau memikul beban yang berat itu mengenai masalah refund atau return yang cukup besar. Sehingga terjadi pada tahun 2018 itu penurunan jumlah return, lalu 2018 penurunan jumlah return atau refund. Namun dengan adanya penurunan jumlah itu pada 2017 ke 2018 bukanlah kabar yang baik bagi perusahaan. Dalam kondisi ini Transmart atau Carrefour perusahaan mempunyai masalah yang cukup besar disebabkan karena kurangnya perhatian manajemen atas pengendalian sistem informasi, akuntansi, refund, return, penjualan. Banyak hal yang harus diperhatikan manajemen Transmart atau Carrefour ya. Dalam hal ini seperti memperhatikan standar operasional prosedur atau SOP-nya yang dijalankan perusahaan. Mungkin kalau kita lihat dulu jaya-jayanya kayak Carrefour atau Transmart Lebak Bulus itu luar biasa ya. Sekarang udah gedung kosong. Nah, jadi rumusan masalahnya nih, yang pertama, rumusan masalahnya jadi berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana peranan audit operasional, jadi internal audit mereka sendiri, sistem informasi akuntansi, penjualan, serta relevansi terhadap omset. Ya harusnya lebih care lah ke situ. Ruang lingkup, jadi pembahasan juga yang diarahkan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka membahas tentang peranan audit internal, audit operasional atau sistem informasi itu serta relevansi terhadap omset PT Transmart tersebut. Yang ketiga, tujuan penelitian yang berdasarkan fokus permasalahan, maka yang terjadi tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis peranan audit operasional di atas, sistem informasi akuntansi, penjualan, serta relevansi terhadap omset PT Transmart Retail Indonesia. Yang keempat, analisis atau perbaiki model bisnis terlalu monoton. Jadi manajemen Transmart perlu evaluasi menyeluruh terhadap model bisnis yang mereka terapkan. Ini termasuk mempertimbangkan apakah kebutuhan untuk mengubah fokus atau menyesuaikan strategi bisnisnya mereka dengan perubahan pasar pada kebutuhan konsumen. Sekarang kan sudah mulai berubah nih pola-pola pasarnya dan mulai ditinggalkan sedikit demi sedikit. Contohnya Cilandak, Carrefour tuh udah mulai habis-habisan mereka. Yang kelima, manajemen keuangan yang lebih efisien. Transmart harus mematikan manajemen keuangan serta efisiensi dan transparan. Hal ini melibatkan pengawasan yang ketat terhadap pengeluaran, pembayaran utang, dan manajemen arus kas secara umum atau cash flow-nya. Mereka juga harus mampu mengidentifikasi dan mengurangi biaya yang tidak perlu atau yang tidak efisien. Itu juga harus dikurangi. Yang keenam, peningkatan pengalaman pelanggan. Jadi harus fokus pada meningkatkan pengalaman pelanggan mereka. Jadi ia harus melibatkan peningkatan kualitas produk, layanan, keberlanjutan rantai pasokan, pemenuhan kebutuhan konsumen yang berkembang. Jadi memperbaiki kehadiran mereka dalam era digital juga penting, termasuk melalui platform e-commerce, aplikasi mobile ataupun pelayanan lainnya. Yang ketujuh, pengelolaan persediaan yang efektif. Manajemen persediaan yang buruk dapat menyebabkan biaya yang tinggi atau penurunan kepuasan pelanggan. Ogah balik lagi tuh pelanggan karena pelayanan yang buruk atau manajemen yang buruk. Perlu meningkatkan sistem pengelolaan persediaan mereka yang untuk memastikan ketersediaan barang yang memadai, mengurangi kelebihan persediaan, dan mengoptimalkan rotasi persediaan. Kita datang ke sana dari jauh-jauh, barang nggak ada, zong, ogah balik lagi pasti nggak bakal mau balik lagi tuh customer. Itulah yang harus diperhatikan juga. Kan sana kan butuh biaya, butuh ongkos, tenaga dan lain-lain. Udah sampai sana barang nggak ada, buat apa? Buang-buang tenaga, ya kan? Yang ke-8, inovasi adaptasi, harus mengadaptasi dengan perubahan pasar, teknologi yang terus bergerak maju. Mereka juga harus berinovasi dalam produk, proses, model bisnis, tetap relevan dan kompetitif di pasar yang terus berubah sekarang ini. Yang ke-6, SDM atau leadership.
dan juga leadership. Manajemen transport harus berinvestasi dalam pengembangan sumber daya mereka, pelatihan, pengembangan karyawan, ya kan, memastikan pemimpin efektif, menciptakan budaya kerja yang kolaborasi dan inovatif. Mitra dan kolaborasi. Transport harus menjalin kemitraan dengan merek perusahaan lain yang saling menguntungkan. Bisnis to bisnis. Kemitraan ini dapat membantu menaikkan daya saing, memperluas jangkauan pasar, dan memperoleh sumber daya tambahan. Dan responsibilitas sosial dalam lingkungan harus memperhatikan tanggung jawab sosial lingkungan mereka, kebersihan, kenyamanan, keamanan, seperti praktik bisnis yang bertanggung pada sosial, menjaga keberlanjutan lingkungan, meningkatkan citra merek mereka, dan menarik pelanggan yang lebih banyak lagi. Nah, itulah langkah-langkah yang harus dilakukan, sehingga memerlukan analisis yang mendalam, perencanaan yang cermat, dan pelaksanaan yang efektif. Penting bagi manajemen transport atau Carrefour untuk memprioritaskan perubahan peningkatan yang diperlukan untuk menghindari gulung tikar. Sebenarnya sudah bukan itu, ya bangkrut malah. Dan memastikan keberlangsungan bisnis yang lebih sukses lagi. Itu aja dari dari saya sendiri, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.